Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Diawali pagi ini kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam majelis sholat subuh secara berjamaah, dan kita duduk bersama dalam majelis yang mulia, yaitu majelis zikrullah dan majelis ta'lim. Kita berzikir pada Allah Ta'ala sambil kita mendengarkan pembacaan ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis dari Rasulullah SAW berkait dengan fadilatus shadaqah. Kita melanjutkan untuk ayat yang berikutnya, yaitu ayat Al-Quran berkait dengan fadilatus shadaqah, bab celaan terhadap kebakhilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu disetrika, dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan itu. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Para alim ulama menulis bahwa disebutkannya dahi dan anggota badan lainnya adalah 4 bagian yang ada pada manusia. Yang dimaksud dahi adalah bagian depan, dan yang dimaksud lambung adalah bagian kanan dan kiri, dan yang dimaksud punggung adalah bagian belakang. Maksudnya seluruh anggota badan yang disebutkan itu akan dicap. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ia akan disetrika dari muka hingga telapak kakinya. Sebagian alim ulama menulis bahwa dikhususkannya ketiga anggota badan itu karena dengan sedikit penderitaan saja bagian-bagian anggota badan tersebut dapat merasakan kesakitan yang amat sangat. Sebagian ulama menulis bahwa ketiga anggota tubuh itu disebutkan karena jika seorang melihat orang miskin, maka sambil membalikkan lambungnya, ia berjalan membelakanginya. Karena itu ketiga anggota badan itu akan diazab secara khusus. Selain itu pun masih ada sebab-sebab lainnya mengapa ketiga anggota badan itu disebutkan. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa harta seperti ini akan dibakar dalam api neraka dan akan diberi cap. Sedangkan dalam ayat yang ketiga disebutkan bahwa harta itu akan menjadi ular yang akan mematuknya. Di antara kedua ayat ini sebenarnya tidak ada pertentangan, karena keduanya merupakan jenis azab yang berbeda. Masalah ini akan diterangkan dalam bab kelima hadis kedua mengenai ancaman tidak membayar zakat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa yang dimaksud simpanan dalam ayat di atas adalah harta yang tidak dizakati. Sedangkan harta yang telah dizakati itu bukanlah simpanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa hukum ini berlaku sebelum turun hukum zakat. Ketika perintah zakat turun, maka Allah SWT menetapkan bahwa dengan membayar zakat dapat membersihkan harta yang lain yang tidak disedekahkan di jalan Allah SWT. Sauban radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, waktu itu kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, jika mengumpulkan emas dan perak akibatnya seperti ini,
Alangkah baiknya seandainya kami mengetahui harta manakah yang paling baik untuk dijadikan sebagai simpanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri solehah yang membantu urusan akhirat. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika ayat ini turun, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwa ayat ini sangat berat bagi orang-orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mensyariatkan zakat untuk membersihkan harta yang tersisa dan mensyariatkan warisan bagi harta yang tersisa itu. Dan sesuatu terbaik yang dijaga oleh seseorang sebagai simpanan adalah istri solehah yang jika dilihat hati merasa senang, jika diperintah segera melaksanakannya, dan jika suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membicarakan masalah ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah yang berharga untuk dijadikan simpanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri solehah yang membantu dalam perkara-perkara iman. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyimpan dinar, uang emas, dan dirham, mata uang perak, atau potongan emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, dengan syarat ia tidak menyimpannya untuk membayar hutang. Yang demikian itu termasuk harta simpanan yang pada hari kiamat akan dipanaskan dan digunakan untuk menyetrika orang yang menyimpannya. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati meninggalkan emas dan perak, ia akan disetrika pada hari kiamat. Setelah itu ia dimasukkan neraka atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali karamallahu wajhah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dalam harta orang-orang kaya. Allah mewajibkan dalam harta orang-orang kaya muslim satu ukuran yang mencukupi orang-orang fakir. Orang-orang fakir terpaksa menanggung kelaparan atau telanjang karena orang-orang kaya tidak memberi mereka. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dengan keras kepada orang-orang kaya itu pada hari kiamat, atau akan mengazab mereka dengan keras. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu surah At-Taubah ayat 34 dan 35 yang mengingatkan terus kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita simpan berupa emas, perak, dan harta-harta yang lain yang wajib dizakati ternyata tidak dikeluarkan zakatnya, maka sesungguhnya azab Allah begitu berat. Maka mari kita berharap pada Allah agar kita senantiasa menjaga sholat kita, kemudian membayar zakat kita terhadap harta yang sudah sampai kepada nisabnya. Karena perintah sholat dan membayar zakat adalah satu rangkaian yang tidak terlepas satu sama lain. Karena itu merupakan pokok rukun Islam yang harus kita tegakkan. Maka mari kita berharap pada Allah, meskipun harta kita belum sampai nisab, tapi kita berharap agar kita tazkiyatul mal, agar kita bersihkan harta kita dengan bersedekah atau memperbanyak sedekah insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.